Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah netizen mendesak dan mengomentari, Putri Bu Nasikah mengambil lagi Bu Nasikah dari Panti Jompo. Yuk kita lihat videonya. Kerja. Dan Nah, ini kalau wawancara kerja, dengan Pak Purnomo si Lamongan nenek ya. ini Keluar. dia keluar ngesot karena nggak bisa jalan ya. Iya, ada videonya juga ada. Ya, terus tujuannya jenengan ke sana ini untuk apa? Untuk memohon bantuan Ya. Memohon supaya bantuan. ibu ini ada yang ngerawat, Ya. ada yang Nah, manut. sebelumnya Fitria dan saudaranya memang berinisiatif tidak membuang, tapi menitipkan ibunya ke Panti Jompo di Malang supaya mendapatkan perawatan. Karena menurut Fitria, sang ibu ini sendirian di rumah ketika ditinggal kerja, rumahnya 4x4 ya. Dan kalau ditinggal kerja sering ngesot sendiri ke jalan raya karena memang umurnya sudah 74 serta merepotkan ketika anaknya bekerja. Karena sudah tidak punya pandangan lain, maka sang anak dengan saudaranya sepakat supaya orang tua ini dikirim ke panti lansia, Panti Jompo di Malang, ya. Nah, Panti Jompo itu di Malang itu ada Panti Jompo Gria Lansia Husnul Khotimah, Malang, Jawa Timur. Kedua putrinya terus menjadi sorotan warganet karena tidak kuat dengan sorotan warganet. Netizen ibunya diambil kembali karena muncul isu bahwa anak membuang ibunya dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak diberi kabar apabila sang ibu meninggal dunia. Maka warganet sangat ramai. Nah, inilah kepedulian sosial ya, kepedulian yang bagus dari warganet meskipun pikiran buntu anaknya karena tidak bisa ditinggal untuk bekerja, sebab kalau ditunggu terus bagaimana dengan bekerja? Pokok serba salah lah. Putusannya adalah ditinggal di Panti Jompo itu. Tetapi ada pikiran sadar dari Fitriah, sang putri, salah satu putrinya, itu dia mengambil lagi ibunya. Jadi dia membantah tidak membuang, tapi menitipkan supaya ada perawatan intensif dan bisa merawat sakitnya. Saya ini kan menitipkan supaya ibu saya punya tempat yang layak, ada yang jaga. Terus kan saya kerja. Kalau saya kerja, ibu sering ngesot ke jalan raya minta keluar. Itu kata Fitria ketika ditanyai Purnomo, Pak Purnomo, polisi dari Lamongan. Dan ya, maksudnya Fitria ya, itu cerita jika selama ini dirinya merawat sang ibu di rumahnya yang hanya seluas 4x4 meter, jadi satu ruang begitu. Menurut Fitria lagi, sang ibu juga punya keterbatasan fisik yang memerlukan pemantauan kesehatan secara intensif. Jadi, kata Fitria, supaya ibu ini ada yang merawat, ada yang mantau, terus secara kesehatan kan ibu saya nggak bisa jalan, kan bisa dicapek dan diperiksa dokter. Itu kemauan saya mohon bantuan. Tapi setelah viral di media sosial, Sri dan Fitria, anaknya, menyadari dampak perbuatan mereka. Sadarnya muncul. Mereka segera menjemput kembali sang ibu dari panti. Setelah kamu tinggal, beberapa lama kalian akhirnya menjemput lagi orang tua. Ya, katanya. Saya langsung, habis asar itu langsung pulang pergi. Jadi seharian full langsung menjemput ibunya, kata Fitria. Memang kalau kita tidak bisa bantu beliau berdua, tolong jangan sebarkan gosip yang enggak-enggak. Ya memang itu. Tapi kesadaran Fitria luar biasa ini. Ya, apapun yang terjadi ya, mampu atau tidak mampu ya, memang tradisi Indonesia, tradisi Jawa ini. Bisa enggak ya umpama teman-teman Panti Jompo atau puskesmas mendatangi rumah yang bersangkutan untuk melakukan perawatan yang rutin, ya.
Jadi Ketua Yayasan Gria Lansia Husnul Khotimah Malang, Mas Arif, itu membagikan percakapan dengan Fitria sebelum proses penyerahan nasikah ke panti. Arif sudah mengingatkan loh, Pak Arif itu pengelola panti, bahwa panti hanya menerima lansia yang benar-benar terantar dan tidak memiliki keluarga. Dan ia juga sudah menjelaskan, Pak Arif ini pengelola panti, bahwa jika lansia tersebut dititipkan, maka tidak akan ada pemberitahuan kepada keluarga bahkan jika meninggal dunia. Tolong dipertimbangkan ulang. Lah Fitria bilang, siap Pak. Apa sampean nggak menyesal nanti, katanya Pak Arif. Ini serah terima terbuka dan total, karena Gria Lansia itu kalau masih punya anak nggak bisa masuk. Kecuali serah terima total, sampean nggak akan bisa ketemu ibu lagi. Sampean juga nggak akan dikabari kalau ibu meninggal. Proses serah terima juga akan di-up di medsos, katanya Pak Arif. Sang anak setuju, tapi ketika rame di medsos, Fitria sadar ibunya diambil lagi. Bu Nasikah, umur 74 tahun, tentu akan mendapatkan problem baru di rumah itu, tapi pasti ada jalan. Bisa nggak ya, umpama ada perawatan yang mengunjungi ya, tenaga puskesmas itu untuk melihat ibunya di rumah itu. Nah itulah kisah tarik ulur antara anak dengan orang tua, karena anak juga waktu tidak punya, bekerja, kalau nggak kerja nggak bisa makan, dan sebagainya. Ini problem si malakama. Tapi bagaimanapun itu ibu kita harus kita rawat, dan panti punya kebijakan yang bagus. Kalau selama masih punya keluarga, panti tidak akan menerima. Luar biasa. Demikian kisah usia tua nenek Nasikah 74 tahun yang dititipkan di panti, kemudian diambil lagi oleh anaknya karena tidak kuat hujatan dari netizen. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.